Apa saran atau inspirasi yang Prof ingin bagikan kepada diaspora muda yang ingin mengikuti jejak Prof untuk memperoleh pendidikan dan pengalaman Indonesia? Diaspora muda. Ya, diaspora dan mahasiswa di sini pertama kali mahasiswa di sini kan sudah mendapat prioritas untuk bisa belajar di Rusia. Saya mengharapkan bisa menggunakan secara maksimal kesempatan yang ada di sini, terutama dengan melalui penguasaan bahasa untuk bisa menguasai ilmiah yang ada di sini yang nantinya akan berguna bagi Indonesia sendiri. Banyak rekan-rekan mengambil jurusan-jurusan yang nanti bisa digunakan di Indonesia. Saya pernah ada beberapa rekan yang mengambil bidang peternakan ayam, peternakan ikan dan sebagainya. Ini konkret, artinya bisa nanti ada juga yang bagian nuklir, bagian ini hari depan untuk ada bisa. Jadi yang saya harapkan itu supaya jangan membatasi diri. Galilah segala pengetahuan yang bisa digali. Jadi jangan sampai membatasi pergaulan. Hanya dengan teman-teman sendiri. Artinya jangan malas gerak. Malas gerak dan jangan artinya itu jangan hanya dengan orang Indonesia aja gitu. Bergerak dengan orang lain di sekitar. Misalnya yang di universitas mana kan pada juga mahasiswa asing. Nah, itu bisa juga. Saya selama 25 tahun tadinya menjadi salah satu pimpinan daripada badan seminar internasional namanya pemikiran modern. Jadi ini diskusi, klub diskusi yang dihadiri oleh wakil-wakil daripada pemuda-pemuda dari seluruh dunia. Itu tempatnya tahu mungkin di Dom Drusky, itu rumah persahabatan di Arbat itu. Nah itu di mana, Prof? Di Arbat. Arbat Street. Iya, nah, itu ada. Ada rumah persahabatan di situ. Itu yang gedung besar bagus itu. Nah itu di sana dulu, sekarang bukan lagi. Itu berapa lama, Prof? Saya di sana 25 tahun. Pokoknya ikut aktif di sini. Nah ini bisa memperluas horizon, memperluas pandangan terhadap apa yang terjadi di dunia ini, dan makanya itu mempelajari bagaimana harus bergaul dengan dari wakil-wakil negara-negara lain mengenai diaspora lagi. Jadi saya harapkan jangan membatasi diri hanya dalam bidang pendidikan tok, jangan bidang kumpul-kumpul hanya dengan Indonesia tok, perluas misalnya komunikasinya itu dari berbagai bidang. Gali artinya itu semua kemungkinan ilmu-ilmu yang ada itu sumbernya di sini banyak. Perpustakaan sini banyak sekali. Perpustakaan di sini kaya. Saya pernah belajar di perusahaan Lenin itu mempelajari buku-buku tentang sejarah kuno Indonesia itu yang dari Belanda. Justru dari Belanda. Sana banyak itu sejarah-sejarah itu. Mungkin Tan Malaka juga berada di situ. Itu dari sana juga bisa. Itu jadi artinya itu jangan artinya itu terpacu pada satu objek saja. Misalnya saya kan harus belajar ini tok. Karena belajar itu sendiri itu hanya satu langkah. Belajar ini satu langkah untuk bisa maju langkah lain. Jadi begitu kita menguasai ini bisa melihat yang lain lagi. Jadi begitu banyak hubungan makin ya artinya itu pandangan itu akan makin luas. Maaf saya ada satu lagi yang ingin saya sampaikan kepada para diaspora itu, walaupun bagaimanapun juga keadaannya di sini, jangan sampai lupa tentang Indonesia. Bahwa semua itu nanti harus mengabdi kepada kebesaran Indonesia. Gunakan semuanya. Dalam pergaulan sehari-hari selalu ceritakan tentang Indonesia.
kan Bapak Indonesia mengadakan pameran Indonesia, bahkan dalam omongan-omongan dengan popularisasi Indonesia Nah, itu sebenarnya kita bisa dibilang kita diplomat juga ya, Prof. soft diplomat. Soft diplomat Itu gitu. Jadi kita itu wakil. Anggaplah masing-masing kita itu sebagai duta besar Indonesia. Ya. Gitu. Jadi kita itu Orang melihat Indonesia itu dari apa yang kita dari apa kerjain. yang kita, maka itu nah di sini jaga sikap keadaan itu, tingkah laku itu sesuai dengan itu Indonesia, jangan sampai nanti mencemarkan Indonesia, karena banyak orang lihat, orang menilai negara ini dari tindakan-tindakan misalnya dari mahasiswa penelitian yang ada di sini gitu. Jadi nantilah jagalah atau junjunglah nama Indonesia dengan real. Jadi berarti itu memang pertama-tama memang melalui pelajaran, karena di sini tugas yang utama itu yaitu untuk pelajaran. Tapi ya belajarlah secara baik supaya jadi contoh. Walaupun tidak contoh dengan ya contoh dengan itu kita sendiri, supaya nantinya itu benar-benar ilmu yang ada di sini bisa terbuka. Jadi kopernya nanti kalau mau ke Indonesia supaya penuh dengan itu pengalaman ilmu-ilmunya, ada koper tersendiri. Bawa oleh-oleh lah. Oleh-olehnya untuk dia sendiri, untuk keluarga, untuk Indonesia. Itu oleh-olehnya apa ini? Ya. Dibuktikan di sana bahwa lulusan daripada UDN atau lulusan mana itu tidak kalah dengan lulusan Oxford. Gitu. Artinya itu di bidang ini. Mesti bawa perempuan Rusia juga nggak pulang nanti? Gimana? Mesti bawa perempuan Rusia juga nggak nanti pulang? Itu saya kira sekunder dan malah tidak harus itu. Soalnya apa? Tapi lebih baik. Enggak, saya tidak bilang lebih baik. Karena apa? Karena pengalaman saya itu mengatakan bahwa ini cukup sulit. Dalam artian bagi wanita itu sendiri adaptasi di Indonesia, adaptasi di sana kita memulai lagi. Sulitnya di mana? Sulitnya di mana? Pertama, bukannya orang sini tuh seneng ya sama apa tropisnya Indonesia? Iya, tropisnya Indonesia itu kalau dilihat, tapi kehidupan sehari-hari harus diakui bahwa itu lain dengan orang di sini. Jadi bahwa di sana pokoknya makanan lain, masaknya lain, hubungan keluarganya, tingkah lakunya lain dan sebagainya. Bisakah mengadaptasi? Cara hidupnya? Iya, cara pokoknya gaya hidupnya itu lain. Ini kalau bisa, syukur alhamdulillah. Kalau tidak, nanti akan mengganggu. Karena ada banyak yang masih di sini, mereka berdua ini saya lihat ya, masih di sini wah senang-senang aja, nggak ada masalah. Mereka sudah datang ke sana timbul hubungan dengan mentua, dengan keluarga dan lain-lain, kebiasaan ini, kebiasaan itu. Akhirnya banyak juga yang itu masalah dengan keluarga. Maka itu saya bukan bahwa itu kalau bisa ya syukurlah, tapi itu tidak suatu keharusan untuk melakukan itu sudah nasib nantinya, takdir yang sudah dituliskan oleh Tuhan. Itulah, maka itu dibelokkan kemana itu. Semua udah ada. Siapa tidak ada yang bisa tahu tadinya kalau saya dibelokkan oleh nasib, oleh takdir sampai bertahun-tahun di sini. Itu kan ya memang artinya percaya apa enggak percaya, tapi takdir itu ada. Jadi Prof di sini sampai bisa punya paspor Rusia itu nasib apa takdir, Prof? Itu saya kira memang itu nasib. Nasib bukan takdir. Bukan. Kalau takdir saya itu ada sebagai orang Indonesia, itu takdir. Ya. Lahir di Indonesia, menjadi orang Indonesia, di dalamnya orang Indonesia. Itu takdir saya. Kalau nasibnya itu terkatung-katung di sini berapa tahun dan itu. Tapi nasib itu sendiri apa bedanya ya? Kalau nasib itu bisa berubah-ubah, tergantung dari situasi. Ada pilihan nasib tergantung situasi setempat sesuatu pada waktu itu nasib yang begitu nasib. Kalau takdir itu tidak bisa dihindari. Kalau jodoh itu takdir apa nasib? Jodoh itu saya kira takdir kan? Itu nasib.
Tapi orang-orang bilang tuh takdir Iya. sudah tertuliskan. Ya tertuliskan, tetapi tergantung kalau misalnya nantinya itu bisa rukun bertahun-tahun itu mungkin bisa dikatakan itu takdir. Tapi kalau baru kenal sebulan ini itu nggak bisa bilang itu takdir. Untuk kemudian nasibnya, kalau ketemu gitu ya bagus. Saya sudah 52 tahun kali. Jadi keluarga saya itu sudah 52 tahun. Nah, ini juga suatu istilahnya saya itu pekerjaan berat untuk menjadi keluarga yang begitu. Harus mampu untuk menghandle pada keluarga yang begitu. Membutuhkan ketabahan, membutuhkan kesabaran, dan membutuhkan rasa keadilan supaya jangan terlalu banyak ego. Kalau ego nanti ya artinya bukan keluarga sudah nanti bentrok terus. Saya mau ini, kamu mau itu, dan sebagainya. Yang penting itu sepanjang mungkin dalam kehidupan keluarga peliharalah romantisme. Meskipun udah berumur tuh romantisme tuh penting juga. Penting. Karena apa? Karena ini adalah garamnya hubungan keluarga. Kalau itu sudah tidak ada, udah lihat suami istri kesini kan karena orang luar dewi toko aja. Sana sini, nggak ada emosi. Nggak ada orang lain aja. Orang lain ya kayak itu, kamu jalan sini setelah sini. Jadi nggak ada itu, dan tidak menyentuh dada. Kecuali kalau misalnya ada. Jadi rasanya tuh datar aja. Datar, ya pokoknya polos juga. Ya gitu. Itu mungkin ada yang merasa begitu sampai umur sesudah 15 tahun, sudah 20 tahun, sudah ini baru itu. Tapi kalau berusaha memelihara romantisme hubungan, memelihara itu bisa lama. Baru jadi takdir ya. Nah, itu. Tapi kalau masih baru-baru tuh nasib. Ya nasibnya begini, saya ketemu temen kamu itu nasib saya ketemu kamu. Gimana ini? Karena pilihan saya. Kalau makanya itu nasib. Itu pilihan saya. Tapi benar apa nggak benar nanti ya? Itu nanti kita buktikan. Itu makanya itu.